Abu Dujana Sima bin Kharasha merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria ini berasal dari kabilah Khazraj dengan hidup yang serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, ia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah hingga selesai. Ketika ia ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Nabi bertanya. Lalu Abu Dujana menjawabnya, "Ya Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu?" tanya Nabi. "Begini Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami," kata Abu Dujana mulai bercerita. "Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat subuh, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah. Lalu kami haturkan kepada pemiliknya," sambung Abu Dujana. Abu Dujana melanjutkan, "Suatu saat dia terlambat pulang ke rumah, anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak pun langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami memasukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana." Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. "Kami katakan, ya Rasulullah, nah, janganlah engkau mempermalukan ayahmu di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anak kami, hingga nyawamu pun lepas. Aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan mata Rasulullah langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah SAW mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan, pohon kurma tersebut milik seseorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma tersebut, lalu menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Beliau berkata, "Bisakah tidak jika aku minta kamu untuk menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas yang merah, tangkainya dari mutiara putih. Disitulah tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, "Saya takkan pernah berdagang dengan memakan sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang yang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. "Aku akan beli 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Bapak." Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Ia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda ini,
Abu Bakar gembira bukan main, begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru terjadi. Aku telah mendapat keuntungan banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetapnya akan memakannya lebih dahulu dari buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun. Malamnya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia terbangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi. Kini pohon kurma tersebut berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh, rata dengan tanah.